Indonesia Raya. Ya, boleh berdiri. Berdiri, ya. Bulan Agustus kita nyanyikan sebentar lagi kita akan hari kemerdekaan, kita nyanyi 17 Agustus ya. Jadi 17 Agustus tanggal 1 2 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke. Sekarang yang tidak hadir siapa? Apa pertolongan? Tadi izin apa? Mampu hadir. Oke. Sekarang kalian udah salah dulu. Ya. Sekarang kita ada ice breaking sebentar. Ice breakingnya mengikuti gaya ini. Mungkin kalian pernah lihat di seliuran TikTok kalian atau Facebook. Ini ice breaking. Jadi ikut, misalnya foto. Oke. Tak. Anggapnya kita mukul paku. Oke, buka jendela.
I. Ya, putar. Lagi. Jadi pukul. Ini bentuk. Mengumpangi dingin. Oke, sudah selesai. Apa nih? Menghapus. Oke, dah. Sekarang cukup konsentrasi, Bang. 1, 2, 3. Konsentrasi. 1, 2, 3. Oke, Bapak tadi sudah memberikan judul bahwasanya hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Kemarin kita telah membahas coding dan kecerdasan artifisial. Bapak tanya kemarin, pintar mana kita dengan AI sama kita? Pintar kita. Oke, untuk capaian pembelajaran 1, peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis, serta menuliskan instruksi logis dan struktur. Tujuan pembelajaran, peserta didik belajar menemukan pola dari berbagai situasi yang dapat digunakan kembali. Peserta didik dapat memahami konsep berpikir komputasional. Oke, pertanyaan. Apakah kalian pernah memasak mie instan atau yang lainnya? Pernah? Pertama apa yang dimasukkan dulu? Air. Siapkan panci, masukkan air dalam kompor, panaskan air. Masukkan mie dulu atau bumbunya dulu? Jadi bumbunya terakhir. Mangkok. Nanti kalau mie goreng itu kuahnya disaring atau dititiskan dulu. Itu adalah berpikir secara komputasional, yaitu urutan dari awal sampai akhir. Contoh lagi, seperti kalian itu mau berangkat sekolah, bangun pagi, terus mandi, gosok gigi, nyiapkan buku, kemas, langsung berangkat. Itu secara urutan. Oke, selanjutnya pentingnya berpikir komputasional, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah, membantu membuat keputusan yang lebih baik, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Ini pentingnya berpikir komputasional. Oke, ada banyak atau prinsipnya ada 4. Pertama, dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritma. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, dekomposisi. Memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih
dan lebih mudah diolah atau bisa dipahami dengan sederhana. Contohnya agenda pesta ulang tahun, misalnya kasih di ulang tahun nih, kan banyak acaranya. Pertama ada namanya acara pembagian misalnya kado, misalnya ada acara nyanyi, persiapan pembagian undangan dan lain-lain. Bagaimana caranya pembagian ini supaya menjadi mudah? Jadi kasih itu membagi panitia, misalnya yang menyumbangkan undangan siapa, yang menyiapkan kue siapa, yang menyiapkan misalnya kue ulang tahun siapa. Jadi berbagi, jadi mudah. Selanjutnya pengenalan pola. Kemarin Bapak sudah jelaskan pengenalan pola, misalnya urutan. Mereka ada contoh 2, 4, 6, 8 kan. Terus ada pemain lagi yang menyusun balok dari besar ke kecil. Abstraksi, menyaring informasi yang tidak relevan, hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Contoh, kartu berisi deskripsi benda atau tempat tanpa menyebutkan namanya. Algoritma, berpikir algoritma, menyusun langkah-langkah instruksi atau prosedur. Nanti kita contohkan satu-satu. Oke, pemecahan masalah. Tadi sudah Bapak singgung bahwasannya bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang besar menjadi pembagian kecil-kecil supaya kalian mempermudah untuk mengelola. Misal contoh tadi yang pembagian panitia ulang tahun. Atau misalnya di kelas ini kan ada pembagian struktur kelas, ada struktur kelas, sekretaris, bendahara, ada seksi olahraga. Itu adalah untuk memperkecil atau mempermudah kalian kerja. Selanjutnya pemecahan masalah. Identifikasi masalah utama yang ingin diselesaikan. 2. Pisahkan masalah menjadi beberapa bagian lebih kecil. Fokus pada penyelesaian setiap bagian. 4. Gabungkan solusi terhadap solusi dari setiap bagian. Yang 5. Lakukan evaluasi. Ciri-cirinya, masalah dapat dipecahkan menjadi bagian yang logis, struktur, setiap bagian bisa diselesaikan, terus terpisah tanpa tergantung sepenuhnya pada bagian yang lain. Ini adalah ciri dekomposisi. Oke. Contoh, pesta ulang tahun. Ketika kita membuat pesta ulang tahun, apa saja yang harus disiapkan? Pertama, bentuk tempat, mengundang teman, menyiapkan makanan, menentukan permainan dan lain-lain. Bapak tanya, kalau 17 Agustus, apa-apa hal yang disiapkan? Pertama apa? Panitia. Oke. Terus yang kedua, permainan. Misalnya ada lomba apa? Lompat karung. Terus makan kelompok. Apa ini? Ini bukan cowok macam mana? Yang ada cowok. Oh, yang cowok. Terus joget balon. Kalau misalnya menangkan dapat hadiah. Jadi pertama kalau 17 Agustus, insya Allah kita ada di sini 17 Agustus. Kata Bapak Kepala Sekolah ada 17 Agustus. Supaya mudah nanti disusun panitia, misalnya kelas 6. Kelas untuk misalnya kelas 6 panitia misalnya balap karung, misalnya duduk siapa? Ya. Terus misalnya kelas 5 panitia misalnya begini. Panjat pinang kalau gigi, makan kelompok itu apa? Paku dalam botol itu boleh. Misalnya panitianya kelas 6, kelas 5, kelas 4. Jadi mempermudah kerja bersama-sama. Oke. Pengenalan pola. Pengenalan pola, kemampuan untuk menggali kesamaan, keteraturan atau perbedaan dalam suatu masalah atau situasi yang dikenali dengan digunakan untuk
strategi. Oke. Kemarin Bapak menjelaskan pengenalan pola itu seperti misalnya yang tadi biru putih, kan kemarin kita tuliskan biru putih, terus apa lagi? Biru kan? Kemarin itu biru putih, biru. Itu adalah pengenalan pola. Nih, misalnya menyusun. Misalnya ini dulu, ini. Jadi polanya harus sama. Misalnya ini dulu, baru ini. Jadi harus sama. Contoh kita combine apa? Balok apa itu namanya? Kan dari besar ke kecil, terus ujung-ujungnya ada bebek kan? Tuh, yang ada bebek di atasnya. Yang bulat, yang biasa mainan anak kecil, bulat, kecil. Itu namanya permainan pola. Oke. Ini permainan bola. Oke, Bapak tanya satu-satu ya. Contohnya 1, 3, 5, 7. Selanjutnya. Ini adalah bilangan pola ini. Ganjil. 1 aku ganjil, 3 ganjil, 7 ganjil. Atau bilangan tambahan 2. 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 2 9, 9 tambah 2 11. Jadi itu urutannya. Nih, biru, merah, biru, merah. Ini apa? Biru. Ini adalah urutannya. Ini adalah pengenalan pola. Biru, merah, biru, merah, biru. Nanti Bapak ada kuis. Bahwasanya siapa menang 1, 2, 3. Oke, ini pengenalan pola. Contoh. Basket. Lihat. Basket, bola kaki, bola plastik. Ini apa? Apa? Basket. Oke. Kalau ini bola kaki, basket, apa? Ayo. Misalnya, ini kan bola apa tadi? Basket, bola kaki, bola plastik. Ini apa? Basket. Oke, artinya di sini harus ada basket dua. Kan ini udah basket nih. Bola kaki, basket, ini apa? Bola kaki udah. Oke, pasti sini. Oke, basket. Ingat, basket ada 2. Basket, bola kaki, bola kasti, basket. Tadi kan itu bolanya kan. Bola kaki, basket, ini apa? Kasti, terus bola basket. Selanjutnya, ini boleh di siapa? Bola kaki boleh. Ini basket. Susah? Oke, kasti boleh. Jadi dapat diacak. Yang penting sesuai dengan urutan. Oke, ini kotaknya 1 merah. Kotaknya 3 merah. Jadi ini lihat polanya 1, sini 2, sini 3, selanjutnya sini 4. Ya, 1, 2, ini naik 2. Terus ini tulis lagi sini, ini naik 3. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya ini gambar bawah. Dibalikkan ke sini jadi L, di atas kan yang kurang sebelah mana? Sebelah mana? Ini, yang ini, yang mana? Boleh maju ke depan, boleh maju ke depan. Kemudian sini, oke. Gimana? Ini ada. Yang mana boleh ke depan?
boleh ke depan, boleh ke depan, boleh ke depan. Boleh ke depan yang mana? Boleh ke depan. Polanya gimana? Oke. Pola yang selanjutnya kan pertama gini, dibalikkan menjadi begini, dibalikkan lagi menjadi begini, selanjutnya jadi ini. Oke, ke atas. Oke, pola selanjutnya, lihat. Pertama hilang di belakang, kedua hilang di depan, ketiga hilang di sini, keempat hilang di mana? Kotakkan kotak 1, 2, 3, 4. Kotak kedua, itu polanya. Selanjutnya, pola ini, jadi ini, jadi ini, terus kembali ke tengah. Oke, ini pertama, kotak kedua, kotak ketiga, sekarang ini kotak keempat. Itu namanya pengenalan pola. Oke, abstraksi. Proses penyaringan dan menghilangkan informasi yang tidak relevan dan hanya mempertahankan informasi yang penting. Oke, ini abstraksi. Dalam menyelesaikan masalah, tidak semua informasi yang tersedia terpenting atau diperlukan. Jadi, informasi itu hanya informasi yang penting. Contoh, kalau 17 Agustus, misalnya acaranya misalnya tetap balap karung, makan kerupuk, misalnya ada yang boleh masukkan warna di bawah, sah. Jadi informasi yang penting saja. Oke, ciri-ciri abstraksi. Hanya mempertahankan elemen yang relevan untuk menyelesaikan masalah, informasi yang tidak berguna atau membingungkan telah dihilangkan. Teruskan. Contoh. Oke. Apabila seorang akan membuat kalkulator, maka elemen yang penting adalah dalam matematika dasar adalah tambah, pengulangan, perkalian, dan pembagian. Warna tampilan suara telepon dapat diabaikan. Biasanya kan kalau tambah ada suaranya. Kalau Google Map fokus pada informasi yang penting. Biasanya kan kalau Google Map belok kanan, lurus 20 meter, kan? Misalnya. Nah, makanya Google Map, Bapak pun sering disesatin Google Map. Misalnya masuk gang ini nggak tahu hutan. Misalnya rumahnya letaknya di belakang, biasanya salah Google Map. Makanya kalau lihat Google Map, bagusnya lihat tentang HP. Kalau lihat kan mendengarkan misalnya Google, soal Google, belok kiri, belok kanan, karena tidak sesuai. Jadi lihat yang ada di aplikasi Google Map. Yeah. Itu kekurangan AI juga. Kekurangan AI bahwasanya kekurangan informasi. Misalnya kan ada yang mobil Google Map itu, dia kan tidak bisa masuk ke gang-gang, makanya dia itu tidak bisa menitikan rumah tersebut. Itu kekurangan. Oke, algoritma, urutan langkah-langkah logis sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kita langsung contoh. Oke, contoh algoritma. Oke, membuat kue lapis. Bab 1, ambil selembar roti tawar. 2, tumbuk roti dengan mesin yang telah disiapkan. Yang keempat, tumbuk kembali dengan menggunakan selembar roti tawar. 4, sajikan di atas piring. Oke. Sekarang kalian diskusi apa yang pernah kalian lakukan selain contoh di atas. Oke. Sekarang Bapak bagi kelompok. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4, 1. Kasih boleh kursi ini ke belakang. Oke. Ini boleh gabung. 1, 2, 3. Oke. Ini boleh musik
belakang. Oke, ini boleh pusing belakang. Kalian diskusikan, misalnya contoh berpikir algoritma. Kalian berpikir membuat apa? Bagusnya nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Oke, buatkan Bapak nasi goreng. Buatkan Bapak nasi goreng pakai kertas lembar. Nanti kalian presentasikan. Pertama, kalau ini kan membuat kue lapis, ambil selembar roti tawar. Kalau membuat nasi goreng itu apa dulu? Catatkan di bukunya. Oke, boleh kasih dengan itu boleh ke depan. Oke, yang lain dengarkan ya. Ucap salam dulu. Ya. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari Lomba ingin mempresentasikan Sedikit. Ya, benar. Oke. cara makan nasi goreng. Satu, ambil nasi putih. Dua, ambil kaldunya. Pertama apa? Ambil nasi putih. Tiga, curahkan minyak panas. Empat, tumbuk cabai, kicap, bubur. Lima, dihaluskan kecap. Enam, bawang putih dan bawang merah. Nasi kotor dan sedikit dari masukkan berkuali. Oke, pertama saya ambil nasi putih. Yang kedua, ambil kuali. Yang ketiga, oke, curahkan minyak. Oke, terus masukkan cabai, bawang putih, bawang merah. Terus dia apa? Diolah-arik. Apa? Belum. Dia kalau kelompok dua ini dia memasak itu dulu, bawang putih, bawang merah, cabai, baru masukkan nasi. Itu urutannya. Terus dikasih apa? Terus masukkan kecap. Terus dia apa lagi? Diolah-arik. Oke, tepuk tangan kelompok dua. Oke, ada yang beda. Ada yang beda penyajiannya. Oke, Bapak mau dengar yang kelompok laki-laki dulu. Ini chef yang laki-laki. Ini lebih lengkap tata caranya. Dia ngambil nasi, ngambilkan kerupuk, ngambilkan apa. Yang tadi memang dah lengkap, tapi kurang lengkap sedikit di kelompok ini, kelompok 5. Cuman dah bagus. Memang tata cara nasi goreng itu macam itu. Misalnya macam tadi, siapkan nasi putih. Misalnya siapkan kompor. Siapkan misalnya kuali, siapkan bumbu-bumbu, misalnya bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah itu di
Oke, dipotong kecil-kecil. Terus kuali dipanaskan dan dikasih apa? Minyak. Terus di oseng atau di apa namanya itu. Terus udah itu baru apa? Masukkan. Nasi itu masukkan dalam kuali. Nanti baru masukkan kecap, baru diaduk. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kelompok 4. Oke, kelompok lainnya. Penerapan. Oke. Penerapan berpikir komputasional. Misalnya seorang memiliki banyak tugas dalam satu hari seperti sekolah, bermain, belajar, membantu orang tua. Seseorang perlu melakukan hal-hal berikut. 1. Membagi aktivitas menjadi beberapa bagian seperti jadwal pagi, siang, malam. Misalnya kalian kan ada misalnya saat sekolah, saat main, saat misalnya bantu orang tua. Kan ada kan? Oke, kalian bagi. Misalnya pagi sekali pertama membantu orang tua. Setidaknya merapikan tempat tidur. Terus misalnya membuat salam. Misalnya terus tadi berangkat pagi sekolah. Habis berangkat sekolah kalian ngapain lagi? Siang. Oke, ada belajar. Ada apa lagi? Ya, sholat pasti ada apa lagi? Tidur siang boleh, apapun bisa bermain. Main apapun tidak masalah. TPA, sobe kan? TPA sobe. Selanjutnya penerapan berpikir komputasional. Oke. Oke, saatnya kuis yang Bapak kemarin. Kuis ini yaitu kuis berpikir secara komputasional. Nanti ada tingkat 1, 2, 3 dan selanjutnya. Oke, lihat. Yang mau masuk Salsabila Putra. Oke, duduk Bapak naik. Tadi yang masukkan nama. Ada yang belum? Masukkan ininya. 254 602 hijau udah masuk. 254 602. Dah duduk dulu, duduk Tina. Duduk. 8 kurang 1. Siapa yang belum? Raisa udah? Mana? Oke, Raisa udah. Cukup 9. Oke, kita mulai. 1, 2, udah? Siap? Oke, siap. Yo, duduk, duduk. Ya 7 ada jawabannya baru 7 nih, kurang 2. Tekan, apa tuh? Siapa yang juara? Masih Ica. Ayo. Selanjutnya Arifin masuk kosong tuh Arifin. Oke. Nomor 2. Yo. Gak apa-apa. Nanti ada muncul.
selanjutnya A, C, E, G. Selanjutnya apa? Oke, jawabannya adalah I. Jadi loncat A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke. Yang tiga orang ini benar, yang satu salah. Loncat dia, hendak pakai jadi I. Itu namanya bola. Oke, Ika masih berapi-api. Fatimah menyusul. Selanjutnya jika hari ini adalah Senin, 3 hari lagi adalah hari. Yo, jika hari ini Senin, 3 hari ke depan hari aku. Kita lihat hari, jawabannya Kamis. Hari yang salah, yang hijau satu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oke, kita lanjut. Fatimah sudah mengajar. Oke, Dewi dah mulai muncul nih Dewi. Yang lain masih di peringkat bawah dulu. Oke, soalan yang 5. 1, 3, 5, 7. Selanjutnya apa? Ayo. 1, 3, 5, 7. Oke, jawab ulang. Ada yang salah tuh. Salah. 3 orang salah tuh. Kita loncat. 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Fatimah masih. Oke. Selanjutnya. Oke, Z, X, P, T. Selanjutnya apa? Lihat. Dia loncat cuti. Dia loncat satu. J, Y kan ada jadi X. Nah. Waktu sisa 9 detik. Lihat waktunya. Jawabannya apa? R. Z. Kan sini ada begini. R, S, S kan nggak ada S. T, U kan ada. B, W kan ada. X, Y, coret Z. Jadi loncat 1. Jadi waktu habis tidak ditekan. Oke, selanjutnya. Oke, masih Fatimah. Oke. Ada muncul yang tadi terkhusus? Yang waktu habis, ada muncul nggak? Ada kan? Ada, yuk. Lihat polanya. Tandai pola yang benar. Yang mana antara A, B, C yang benar? Yang berurutan. Yang berurutan, yang sesuai misalnya biru, merah, biru. Oke. Jawabannya adalah A. Apa A? Karena jawabannya polanya benar. Biru, merah, biru, merah. Yang lain kan enggak. Hijau, enggak. Paham dengan pola ini? Yang mana benar? Biru, merah, biru, merah, biru, merah. Oke. Ica menaik. Oke. Soal nomor apa?
Siap. Oke, 3, 6, 12, 24. Temukan pola perkaliannya. Kali 40. 3 ke 6 kali 40, 6 kali 12 kali 40, 12 kali 24 kali 40, 24 seterusnya. Oke, jawabannya adalah 48 dan 9. 24 kali 2 apa? 4 lah. 4 kali 4 kali 2 apa? 9 kan? Oke, masih Ija. Nomor 9. A. Lanjutannya apa? Jawabannya adalah B, C. Paham kan? B, C, A, B, C, A, B, C. Oke, dan soal terakhir. Oke. Sikit lagi tuh paling mana jam tuh sisa 195. Oke, siap? Oke, 1, 2, 3. Lanjutkan angka di atas tersebut 1, 3, 6, 10, 15. Kalau Ica salah jawab, Sabila benar dan Sabila ada 1. Siapa? Fatimah ada 1. Oke, 1 orang lagi tuh. Oke, jawabannya adalah 21 dan 26. Tidak ada yang salah. Gimana caranya? Ya. 1 tambah 2 3. 3 tambah 3 6 tambah 4 dia bukan, ini kan 4 tambah 4 10 tambah 5 15 15 tambah 6 ini kan 6 21 ini kan 7 21 tambah 7 ya, siapa yang benar? Oke, nanti kita buat lagi kuisnya. Ini nanti buatkan lagi soal untuk pendidikan yang asal. Waktunya dah habis ya. Oke. Di rumah tak bisa. Soalnya itu hanya bapak buat soal dulu. Bapak buat soal, bapak share. Kesimpulan. Pengenalan pola adalah proses mengidentifikasi kesamaan pola ulang tadi 1, 3, 5, 7, 9 aku ulang lagi. Karena pola yang sama dapat digunakan untuk menyederhanakan dan mengeneralisasikan solusi. Dengan pengenalan pola kita dapat memahami kompleksitas. Gimana? Paham sampai sini? Nanti kuisnya paham? Oke, kuisnya paham. Oke, sekian dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Kita
akhiri. Assalamualaikum